Menjelang peringatan tanggal 17 Agustus tahun 2025 terdapat fenomena yang mengemparkan warga Indonesia yaitu pengibaran bendera merah putih bersama bendera One Piece di rumah dan di kendaraan. Hal ini menjadi polemik yang diperdebatkan mulai dari yang pro karena mengkritik secara satir terhadap pemerintahan sekarang ataupun yang kontra karena menciderai lambang negara Indonesia. Untuk itu marilah kita sejenak mendengarkan podcast berikut ini. Stay tune. Halo semuanya, aku Hawazan Julaksono dari Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyihatan Lingkungan. Salam kenal semua. Halo, namaku Hazal Yordan Komara dari Bina Teknik Sumber Daya Air. Salam kenal semua. Hai semuanya, aku Helti Mufrihatanti dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Barat. Halo semuanya, kenalin nama saya Herianda Putra, saya dari BBWS Simanuk Pisanggarung. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, saya Hilmi Baswair dari Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Salam kenal. Guys, kalian pernah dengar belum soal bendera bajak laut yang dikibarkan sama supir sama warga di Indonesia untuk menjelang Agustusan ini? Pernah. Iya, dengar. Lagi Udah rame lihat. banget ya. Iya. Itu gimana tuh? Waduh. Nah iya, sorry, tadi kan akhir-akhir ini banyak pengibaran bendera One Piece ya. Dari truk, dari rumah-rumah, bahkan ada mural di jalan-jalan gitu. Sebenarnya itu tuh bukan bendera One Piece gitu. One Piece itu nama animenya. Itu itu bendera bajak laut yang dipimpin oleh Luffy. Jadi dalam cerita anime One Piece itu pada berlomba-lomba untuk mencari harta karun. Tapi lebih dalam lagi ceritanya ada tentang korupsi, ada tentang terkait kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat umum, bahkan ada oknum-oknum yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Makanya muncullah isu-isu pengibaran bendera One Piece yang ada di Indonesia akhir-akhir ini. Kayak gitu. Mungkin latar belakangnya kayak gitu ya. Malah gitu. Jadi ceritanya sangat kompleks sekali ya kayaknya ya. Kapan-kapan share link lah buat di-download. Nanti kita nobar. Ya, back to the topic. Menurutku hal tersebut merupakan fenomena yang menarik dan fantastik sih. Negara mana lagi yang warganya berbuat kayak gitu? Ada yang bilang itu suatu bentuk proses kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak perlu rakyat. Dan ada yang bilang itu juga menciderai bendera pusaka kita, terutama untuk bendera merah putih. Kalau aku sih berpikir proses tersebut merupakan hal yang wajar sih, dan perlu karena merupakan suatu bentuk kritik terhadap pemerintah. Tapi dengan catatan, dengan batasan yang wajar. Kalau menurut kalian gimana? Nah, ini nih. Jadi, ya setelah aku lihat di media sosial ya, jadi aku penasaran gitu, ada apa yang sebenarnya terjadi di negara kita, Indonesia gitu. Terus setelah aku juga bukan penonton anime, dan terima kasih nih Mas Yanda tadi atas penjelasan awalnya. Dan jadi abis itu aku coba cari lah di Google terkait One Piece itu apa. Walaupun sebenarnya tuh siapa sih nggak tahu One Piece gitu kan, karena juga banyak lah teman-teman yang cerita tentang One Piece ke kita yang sebenarnya nggak ngikutin gitu. Nah dari hasil browsingku ini ternyata ya tadi dijelasin juga bahwa ada si Luffy ini ya karakter paling terkenal lah di One Piece, dan juga sering disebut sebagai simbol perlawanan dan juga semangat kebebasan, karena dia ini juga suka berdiri melawan ketidakadilan, kemudian ngebela teman-temannya, dan nggak pernah tunduk pada sistem yang dianggap menindas. Katanya sih gitu.
Jadi ya wajar aja gitu kalau misalkan banyak akhir-akhir ini orang yang suka mengibarkan bendera One Piece, terutama ya bagi mereka yang ngerasa suaranya itu nggak didengar dan akhirnya apa ya, sebagai bentuk ekspresi keresahan mereka, ya mereka melakukan hal tersebut. Tapi penggunaan bendera ini sebenarnya aman aja atau enggak ya? Karena kan kalau kita bicara mengenai bendera, itu kan hal yang sensitif sebenarnya. Iya sih, karena sebagian eh, bagian dari masyarakat dan juga sebagai ASN, saya juga melihat fenomena ini bukan sekedar bentuk ekspresi budaya populer aja, tetapi sebagai pesan simbolik yang menyuarakan kekecewaan yang selama ini mungkin tidak tertampung dengan cara-cara konvensional. Saya juga memahami bahwa penggunaan simbol tertentu, apalagi yang menyerupai bendera, memiliki aturan dan batasan hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tapi saya juga percaya kok, tugas kita di birokrasi adalah membuka telinga dan hati. Karena suara-suara semacam ini, seaneh atau seasing apapun bentuknya, sesungguhnya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Bahwa ada yang belum selesai nih, ada yang masih perlu diperbaiki kira-kira apa dari segi politika, ekonomika, dan lain sebagainya. Kita juga perlu lebih peka, bukan semata-mata demi menjaga citra, tetapi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negaranya sendiri. Nah, iya benar. Tapi masalahnya simbol negara itu kan ada aturannya ya. Tercantum di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahwa bendera resmi NKRI adalah bendera merah putih. Jadi itu nggak bisa disandingkan sembarangan sama bendera lain. Apalagi kalau konteksnya untuk menyambut HUT kemerdekaan RI. Hari yang seharusnya dijadikan waktu buat meningkatkan nasionalisme, malah jadi ajang pemecah belah, bahkan sekedar FOMO. Walaupun ini juga bisa menjadi perhatian ya bagi pemerintah sebagai panjangan tangan dari negara untuk lebih mendengar aspirasi dari warganya. Dengan tindakan masyarakat sejauh ini, harusnya sih bisa ya jadi alarm buat pemerintah untuk lebih transparan dan adil lagi. Karena kekecewaan masyarakat bisa jadi bom waktu kalau tidak segera ditangani. Tapi tetap aja ya, tindakan mengibarkan bendera One Piece ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Takutnya nanti malah banyak yang ikut-ikutan, bukan cuma One Piece. Nanti bisa aja muncul bendera lain kan yang lebih kontroversial. Kalau menurutmu gimana, Healthy? Bener banget sih. Nah, ini yang menarik. Kalau dipikir-pikir ya, posisi kita sebagai CPNS tuh ada di tengah-tengah. Kita ngerti keresahan masyarakat dan kita juga nggak bisa nyalahin masyarakat yang rasa kecewa atau butuh didengar. Masyarakat juga punya hak untuk menyampaikan pendapatnya atau bahkan untuk pemerintah. Negara juga ngejamin kebebasan berpendapat asal tertib dan nggak ngelanggar hukum. Tapi di sisi lain, kita sebagai calon aparatur sipil negara, kita punya tanggung jawab moral untuk ngejaga nilai-nilai kebangsaan, termasuk menghormati simbol-simbol negara kayak bendera merah putih yang udah diatur jelas dalam undang-undang. Nah, bendera ini bukan hanya kain yang warnanya merah dan putih aja, tapi lambang identitas dan harga diri bangsa. Mungkin pertanyaannya sekarang gimana kita bisa menjembatani keduanya? Ya juga sih. Tapi kayaknya ini bukan soal suka atau nggak suka One Piece ya, tapi soal simbol menurutku. Kalau masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada simbol negara, berarti kan ada yang salah dengan negara ini. Mungkin mereka juga nggak salah juga, tapi kayaknya ada yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui komunikasi publik dan sistem pemerintahannya deh. Nah, jadi emang solusinya itu bukan secara langsung melarang secara gitu ya, tapi justru harus ada pendekatan yang lebih manusiawi, seperti ya diajak ngobrol lah, dijelaskan dengan baik. Kenapa penggunaan simbol-simbol itu tuh bisa dianggap sensitif atau ya dilarang, kasarnya kan seperti itu. Apalagi kalau disandingkan atau bahkan yang mengganti ya, di awal kan sempat muncul ada larangan ya dari pemerintah soal keadaan bendera One Piece. Tapi kemudian ada bukti cukup bagus ya, karena kata beliau sebenarnya tidak masalah masyarakat itu mengibarkan bendera One Piece. Perubahan harus berlaku dan ya masyarakat itu harus tunduk terhadap aturan itu seperti tidak putih
tidak dikibarkan lebih tinggi dari merah putih dan tidak digunakan untuk memprovokasi atau menentang prinsip berkata seperti lebih baik dan efektif karena masyarakat jadi merasa dihargai oleh pemerintah, tetapi juga diberi pemahaman. Jadi bisa dibilang semangat kreatif di masyarakat itu ada dan tumbuh, tetapi dalam koridor yang menghormati nilai-nilai kebangsaan gitu. Ya, saya juga sepakat bahwa pendekatan dialogis seperti itu bisa dibilang jalan tengah yang paling bijak nih. Kemudian tugas kita sebagai ASN bukan hanya menjaga aturan, tapi juga menjembatani pemahaman agar semangat kritis dan kecintaan masyarakat terhadap bangsanya tidak padam dan luntur. Justru tumbuh dalam bentuk yang sehat, positif, dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Iya, bener banget sih. Aku juga setuju banget. Ya, sebagai CPNS, menurutku kita harus belajar jadi juru bicara ya, yang nggak cuma taat aturan, tapi juga luwes dalam menyampaikan pesan, sesuai core value ASN aja, berakhlak. Nilai nomor satu sendiri berorientasi pelayanan. Jadi udah jelas lah tugas kita untuk melayani masyarakat dengan prima. Salah satunya ya jadi mediator ini, mengkomunikasikan hal-hal yang tidak sesuai aturan tanpa menyudutkan salah satu pihak. Kayak gini emang tantangannya. Nah, intinya ini pelajaran buat kita semua. Isu ini tuh sebenarnya ngebuka mata kita. Artinya ini bukan cuma soal bendera One Piece yang viral itu, tapi soal pesan yang coba disampaikan lewat cara yang nggak biasa. Ini jadi sinyal kalau masyarakat lagi cari perhatian atau ngerasa nggak didengar. Kalau simbol fiksi dijadiin sarana ekspresi, berarti masyarakat ngerasa belum punya saluran yang cukup untuk didengar. Mereka mungkin ngerasa udah terlalu sering bicara dan menyampaikan pendapat, tapi nggak ada perubahan. Makanya mereka milih simbol yang familiar dan mencolok supaya pesannya lebih mudah dan menarik perhatian. Nih, kita sebagai ASN muda punya PR besar buat cari tahu gimana caranya supaya masyarakat bisa ngerasa didengar sambil tetap ngejaga makna dan kehormatan simbol-simbol negara. Nah, pelaksanaannya bisa dimulai dari hal sederhana tapi berdampak. Misalnya, kita aktif ikut menyebarkan edukasi publik soal pentingnya simbol negara seperti bendera merah putih lewat media sosial atau forum warga. Kita juga bisa mendorong adanya ruang dialog yang aman antara pemerintah daerah dan masyarakat secara rutin, bukan cuma saat krisis muncul aja. Tapi di sisi internalnya, kita perlu terus belajar ngedengerin bukan hanya menjalankan regulasi, tapi juga memahami konteks sosial di balik setiap kejadian. Dan hal yang paling penting, jangan cuma responsif, tapi proaktif. Mungkin peran kita kelihatan kecil, tapi kalau semua ASN muda mulai dari langkah-langkah kecil itu, suara masyarakat bisa lebih nyambung ke arah yang benar tanpa kehilangan rasa hormat kepada negara. Gerakan pengibaran bendera One Piece menjadi cara masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yang perlu diberi perhatian oleh pemerintah. Perbaikan sistem dan pendekatan dialogis harus dilakukan untuk mengatasi isu ini, sehingga kedaulatan rakyat terlaksana dan kehormatan simbol-simbol negara tetap terjaga.